balik lagi kita bahas selalu lagi. disclaimer ya. Disclaimer kita adalah kita bukan orang paling tahu. Ya. Apapun yang kita sampaikan itu dari apa yang kita Pelajari dari referensi yang kita punya dan sangat mungkin banget kita salah. Iya. Dan kalau setiap orang salah tentunya sikapnya sama. Iya. Semuanya pasti senang ketika dikasih tahu yang benar Iya, tentunya benar. Karena aku lihat banyak orang di Indonesia tuh tidak dewasa dalam menyikapi perbedaan atau kesalahan. Benar. Karena itu kita coba untuk nyampein salah itu tidak selalu dosa. Oke. Karena itulah yang problem tuh bukan salah tapi dosa sebenarnya. Iya, selama salah tapi tidak berdosa, nggak ada ya masalah. kita saling ngingetin aja. Benar. Bahkan bisa jadi bahan diskusi kan harusnya kan. Benar, betul. Jadi Itu yang perlu kita cuma kembangkan. ini sebenarnya kayak versi lain. Kayak tadi kita ada versi Islam yang Nih, Nabi Yakub ini versi kita Alkitab. nyeritain ini nih versi Alkitab. Ini versi Alkitab yang nggak apa-apa. Percaya atau nggak percaya, 2023 aku ketemu sekitar 11 sampai 14 orang, aku lupa, anak-anak yang hafal Al-Quran terus mau keluar daripada agama Islam. Hah? Serius. Gitu Mereka Ustaz, segitunya Ustaz. Segitunya. Udah hafal Al-Quran lah, itu ada udah yang luar 10 juz, biasa. ada yang 15 juz, ada yang 30 juz keluar daripada Islam. Aku tanya kenapa? Ternyata mereka traumatis. Karena mereka merasa bahwasanya mereka dipaksa untuk melakukan itu. Mereka nggak tahu why, kenapa sih kita harus ngafalin gitu. Tapi mereka sekadar dipaksa karena orang tuanya mungkin ya orang tua zaman sekarang banyak yang hijrah ya Mbak ya. Banyak yang awalnya nggak ngerti Islam terus hijrah. Setelah hijrah mereka pengen anaknya Islami dong. Jadi mereka dapat kayak beban daripada orang tuanya gitu. Padahal mereka nggak ngerti kenapa mereka harus melakukan itu. Nah jadi orang tuanya mungkin belum menyampaikan kenapa kamu harus ngafalin Quran, tapi sudah memaksakan mereka untuk menghafalkan Quran. Dan kita tahu segala sesuatu yang dipaksa jadinya nggak bagus. Jadi anak-anak ini merasa ketika mereka mau nanya sesuatu dijudge. Pak, kenapa kita harus menghafalkan Quran? Allah ngasih kita rezeki lewat apa? ATM. Anakku pernah nanya gitu. Lalu aku bilang enggak gitu sih. Tapi gini, Allah tuh ketika kita kerja, coba lihat nih, ada orang kerja keras misalnya. Abi mungkin nggak sekerja keras seperti orang-orang itu misalnya. Tapi yang Abi dapat lebih banyak daripada orang itu. Berarti Allah yang bagi. Berarti bukan kerja yang membuat kita dapat duit. Karena kalau orang kerja yang dapat duit, berarti orang semakin banyak kerja semakin dapat duit. Ternyata nggak gitu ceritanya. Nah, kita kasih terus pemahaman seperti itu. Kita kasih tahu cara pandang mereka tentang uang. Kita kasih tahu cara pandang mereka tentang dunia. Misalnya ketika Rasul ketemu dengan Ibnu Abbas, lalu kemudian berkata, Ibnu Abbas, ketahuilah, sesungguhnya manusia-manusia itu nggak bisa mendatangkan manfaat bagi kamu. Dan nggak bisa mendatangkan juga keburukan bagi kamu. Hanya Allah tempat kamu berlindung. Minta kamu perlindungan pada Allah. Kalau kamu berharap, hanya berharap pada Allah. Jangan pada manusia. Karena kalau manusia berkumpul dan pengen ngasih kamu kebaikan, mereka nggak bisa ngasih kebaikan kalau Allah nggak ngasih. Dan kalau mereka berkumpul memberikan keburukan, maka mereka nggak akan bisa ngasih keburukan kalau Allah nggak ngasih. Maka semuanya dikoneksikan pada Allah. Nah ini adalah tauhid. Ini adalah iman. Ini adalah akidah. Semua tentang pertanyaan why. Bisa contoh kayak aku biasain anak-anakku ketika mereka belum berkembang sempurna pikirannya. Aku bilang gini, ketika ada makanan aku bilang makasih pada siapa? Allah gitu kan ya. Ini Abi bisa dapat ini karena Allah kasih itu. Mereka nggak akan nanya kan, emang Allah kasih dari langit kan, nggak mungkin kan. Tapi kalau udah mulai berkembang pemikirannya, mereka pasti akan nanya, emang Allah kasih lewat ATM gitu atau gimana? Dan pertanyaan-pertanyaannya suka kritis ajaib gitu ya. Ilmu itu seperti tempat penyimpanan dan pertanyaan itu adalah kuncinya. Coba kita praktekin ya. Kalau ada orang bertanya, gimana caranya sholat? Atau apa itu sholat? Itu ujungnya pasti fikih yang bersifat fisik. Tapi kalau orang bertanya, kenapa kita sholat? Maka pasti hasil jawabannya adalah akidah atau tauhid. Jadi tauhid sama akidah itu sebenarnya bisa kita samain. Iman, tauhid, akidah itu sama sebenarnya. Artinya adalah sebuah prinsip dalam hal non fisik sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana memperkenalkan tauhid pada anak, kalau saranku sih jangan di-load dulu dengan perkara-perkara yang bersifat fisik. Jadi sholat bisa di skip dulu sebenarnya, atau misalnya kayak puasa bisa di skip dulu sebenarnya. Ini memang mungkin unpopular, tapi ini justru yang terjadi pada para sahabat dan Rasul. Rasul itu tidak pernah memberikan load pada anak-anak soalan ibadah, atau tidak pernah memberikan load pada anak-anak soal kayak ritual-ritual. Bahkan kalau kita lihat di awal-awal Islam, even kepada orang-orang tua dan Mbak tahu nggak sih kalau seandainya Nabi Yusuf itu tidak pernah punya quality time sama bapaknya? Nggak tahu itu ada di Al-Quran. Ada. Gimana punya quality time? Orang Nabi Yusuf aja ketika masih kecil udah dibuang kan? Dia kan dibuang ke Mesir kan karena gara-gara saudaranya iri sama dia kan? Nah artinya pertanyaanku sederhana. Coba lihat ya, dia nggak punya quality time, tapi hidupnya bener banget. Jadi artinya parenting orang tuanya itu berhasil banget. Padahal nggak punya quality time karena dari umur 11 atau 12 dia udah dibuang ke Mesir. Nggak pernah ketemu sama orang tuanya. Tapi efek pendidikan orang tuanya sebelum itu bertahan bahkan sampai dia ketemu cewek yang dia digoda cewek itu untuk berzina dan dia bilang aku nggak mau.
Itu karena dia bayangin wajah bapaknya, dan ketika dia bayangin wajah bapaknya, dia nggak mau buat bapaknya kecewa. Nah, coba bayangin ya, kalau ada rem kayak gini di antara orang-orang Indonesia misalnya, ada bapak yang begitu terus kemudian mendalam banget efeknya kepada anaknya, sampai anaknya benar-benar aku nggak mau buat bapakku kecewa. Sebenarnya itu ya. Coba bayangin, padahal itu cuma ditanemin berapa tahun. Oh. Rasulullah itu ketika lagi sholat, itu Hasan dan Husain itu main-main di punggungnya Rasulullah. Dan itu adalah kejadiannya adalah di rumah Rasulullah dan di masjid gitu. Maksudnya mereka bergelantungan dengan Rasulullah. Dan Rasulullah ketika lagi sujud itu anak-anak itu naik ke atas punggungnya, Rasul nggak berdiri sebelum mereka turun. Artinya Rasul sangat ramah dengan anak-anak. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Muslim juga ketika ketemu dengan anak-anak, mereka kasih makanan, mereka kasih kebahagiaan, sehingga masjid itu diasosiasikan dengan bahagia. Tapi sekarang kan enggak kan? Masjid kan diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat sakral, sesuatu yang bersifat kayak cuma untuk sholat dan segala macam. Maka coba lihat sekarang anak-anak ketika tarawih di Ramadan, mereka pasti diomongin sama pengurus masjid kan, kalau mau ribut di luar aja, kan gak enak tuh kayak begitu tuh. Padahal kalau aku secara pribadi ya, aku megang satu perkataan dari Muhammad Al-Fatih, salah satu panglima Islam tuh pernah berkata begini, justru yang harus kalian khawatirkan bukan ketika masjid ramai dengan teriakan anak-anak, tapi ketika masjid itu sepi daripada anak-anak, karena masa depan kalian berarti nggak ada. Wah, ini ngena banget sih Ustadz kata-kata